Nih, malam ini kamu pakai selimut sendiri ya. Sorry, aku juga nggak bisa pakein kamu kaos kaki. Dan kalimat itu menjadi kalimat terakhir yang aku dengar secara langsung keluar dari bibir suamiku terkasih. Hari itu tepat tanggal 1 Agustus 2012 yang bertepatan dengan hari ulang tahun perkawinan kami yang ke-11. Dunia seakan runtuh, seolah kiamat sudah sangat dekat di depan mata. Aku harus kehilangan suami yang sama sekali sebelumnya tak pernah terpikirkan olehku. Yang ada di benakku di usiaku yang masih 30 waktu itu, apa yang harus aku kerjakan? Apa yang harus aku lakukan? Sementara aku masih mempunyai 2 orang anak yang berusia 7 tahun dan 10 tahun. Hatiku sakit sekali membayangkan bagaimana anakku tidak lagi memiliki sosok seorang papa. Tapi entah kekuatan dari mana tiba-tiba keluar dari mulutku di depan jenazah suamiku. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Tentu saja aku tidak bisa membendung air mataku. Aku menangis di depan jenazahnya. Apalagi ketika dokter benar-benar menyatakan bahwa suamiku telah henti nafas. Jantungnya tak lagi berdetak. Seperti sebuah mimpi yang buruk. Tapi ini begitu nyata. Aku nggak tahu harus apa, karena pada saat itu aku hanya seorang ibu rumah tangga biasa. Dan satu-satunya pemasukan keuangan hanya dari suamiku. Aku nggak tahu harus membiayai kedua anakku pakai apa. Karena kami nggak punya tabungan. Hidup kami sangat pas-pasan waktu itu. Tidak pernah terpikir dalam benakku bahwa aku akan melakoni peran sebagai seorang mama tunggal buat anakku. Hari berganti hari, aku harus menghadapi kedua anakku yang kehilangan lagi sukacitanya. Belum lagi pertanyaan-pertanyaan kritis dari seorang anak kecil berusia 7 tahun. Papi di mana, Mi? Saat ini papi sedang ngapain, Mi? Dengan segala keterbatasanku di dunia teknologi, aku mulai mencoba memberikan gambar animasi apa itu surga, di mana papinya saat ini berada. Lalu apa jawab anakku ketika ia bertanya papi di mana dan aku menjawabnya ke surga? Mi, surga itu indah ya. Surga itu bagus dan enak ya di sana. Aku jawab, oh ya tentu. Lalu dia berkata, kalau di surga enak, di surga indah, kenapa papi begitu jahat? Tidak mengajak kita bertiga juga ikut bersamanya. Aku tak dapat membendung air mataku saat itu. Yang aku tahu, betapa Tuhan begitu kejamnya terhadap hidupku. Anakku yang berusia 10 dan 7 tahun harus kehilangan sosok ayah di tengah-tengah lagi butuh-butuhnya sosok sebagai teladan dalam hidupnya. Aku ingin marah, aku ingin berontak, tapi apa dayaku? Apa hakku menggugat Allah, sang pemilik hidup ini? Aku berusaha tegar, sekalipun sesungguhnya aku nggak punya ketegaran itu sama sekali. Tahun berganti tahun, hari berganti hari. Aku nggak ngerti harus bagaimana lagi. Bukan melulu soal keuangan yang aku butuhkan, tapi aku perlu pendampingan mendidik anak-anak.
Apalagi waktu itu anakku yang pertama begitu kehilangan arah sehingga memutuskan tidak mau bersekolah. Setiap bangun pagi aku membangunkan dia. Dia begitu marah. Dia mengambil gitarnya dan memukulkan gitar itu ke atas kepalaku. Belum lagi, dia menendangku dari lantai 2 hingga benjut kepalaku. Suatu ketika, gurunya datang bermaksud untuk menjenguk kenapa dia sudah lama nggak bersekolah. Tapi karena marahnya dia, waktu itu dia pergi ketika gurunya datang. Ketika gurunya belum pulang, dia sudah datang. Dia masuk pagar, dia melihat itu. Sementara aku berdiri di depan pintu rumah, dia memasuki pagar halaman, dia menabrakku dengan motor. Perutku dinindas-nya. Bukan sakit fisik ini yang membuatku menangis. Tapi dalam benakku berkata, sedalam itu luka hatimu, nak. Mungkin dia pengen berontak, tapi dia nggak mampu berontak kepada Tuhan. Mungkin dia mau marah kepada keadaan, tetapi dia nggak bisa luapkan itu. Satu-satunya pelampiasan yang paling mudah adalah dengan melampiaskan kemarahannya kepada orang yang dekat dengannya, yaitu aku. Aku hampir putus asa ingin meninggalkan mereka. Tapi di saat aku ingin berputus asa, Tuhan mengingatkan aku. Satu-satunya pribadi yang tidak pernah lelah mendoakan kita, sekalipun sejahat apapun kita, adalah seorang ibu. Ibu tidak akan pernah berputus asa dan berhenti berharap yang terbaik buat anaknya. Maka aku memutuskan untuk berdoa. Aku memutuskan untuk berseru kepada Tuhan, meminta pemulihan terjadi. Akhirnya tahun demi tahun, anakku tetap nggak mau sekolah. Tapi akhirnya dia mulai bekerja. Dan ketika ia bekerja, ia memiliki penghasilan sendiri. Justru ialah yang membantu menopang kehidupan ekonomi kami. Saat aku kesulitan, dia yang menolong. Tapi kini, ketika aku mengalami ada sedikit harapan anakku baik, dia justru pergi meninggalkan aku. Dia nggak pergi pulang ke rumah. Aku memutuskan untuk bersyukur karena ternyata masih ada yang kecil memberi penghiburan dalam hidupku. Sekarang yang besar bukan hilang tanpa jejak, tapi dia memantauku dari jauh melalui adiknya. Suatu saat aku percaya Tuhan akan memulihkan keadaanku. Ketika sekarang aku memilih untuk bersyukur, sekalipun keadaan tak lagi sama seperti yang dulu, tapi aku percaya sukacita itu senantiasa ada bersama dengan aku. Dan akan tiba saatnya Tuhan akan mengubahkan keadaanku. Ratapanku akan diubahkan menjadi tari-tarian. Dan tangisanku, kesedihanku akan dirubahkan menjadi kesukaan. God bless.